Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan, mengerti akan kehendak Tuhan, dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka kitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Saya bacakan. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Perhatikan di sini, Daud menyatakan kepada dirinya supaya selalu memuji Tuhan. Jadi dengan istilah lain, Daud memotivasi dirinya. Dia katakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ya, kita pun bisa melakukan hal yang sama. Ya, katakan kepada dirimu sendiri. Ya, sebut namamu, hai kamu, nah, siapa namamu, sebut itu. Ayo pujilah Tuhan, ya pujilah namanya yang kudus dengan segenap hati. Ayo kita puji Tuhan. Ya, sebelum kita mau meminta orang lain, mendorong-dorong orang lain, ayo awali diri kita sendiri memuji Tuhan dengan segenap hati. Ya, sudah sering kita sampaikan. Jadi bukan sekedar nyanyian, bukan dengan nada-nada lagu-lagu yang indah, tetapi hati yang sungguh-sungguh ingin memuliakan nama Tuhan. Dan perhatikan, jangan lupakan segala kebaikannya. Ini yang seringkali kita alami dalam kehidupan kita. Kebaikan Tuhan itu tidak ternilai saking banyaknya. Kita nggak bisa menghitung berapa banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dan sedang kerjakan dan yang akan Dia kerjakan dalam hidup kita. Kalau orang kita bisa menghitung itu, orang kalau bisa menghitung itu luar biasa. Gak ada yang bisa menghitung. Mulai dari perlindungan, penyertaan, keselamatan, ya segala berkat, banyaklah. Ya kita bahkan nyebutkan berkat Tuhan apa saja kita nggak bisa saking banyaknya. Tetapi, ya perhatikan. Seringkali dalam kehidupan kita, kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa banyak itu bisa tidak terlihat atau kita bisa lupa begitu saja ketika seseorang itu mengalami masalah dalam hidupnya. Ketika dia mengalami pergumulan, ketika dia mengalami kesusahan, ketika ada beban yang berat yang menghimpit hidupnya, ketika dia dalam kesesakan, seringkali, saya katakan tidak selalu ya, tapi seringkali terjadi, kebaikan Tuhan itu seakan-akan tidak kelihatan. Yang dilihat masalah, kesulitan, beban hidup. Itu yang sering muncul.
Sehingga kebaikan yang luar biasa itu seakan-akan nggak ada lagi. Hati-hati. Tuhan selalu melakukan apa yang baik bagi hidup kita. Bahkan Tuhan pun merancangkan yang baik bagi kita. Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, selalu ingat, jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Jangan hanya ketika diberkati kita bersyukur selesai. Ingat, kebaikan Tuhan itu selalu dan selalu ada dalam hidup kita. Dan sudah semestinya kita selalu dan selalu bersyukur. Kalau diizinkan masalah terjadi, ya, jangan buru-buru menyalahkan Tuhan. Ya, masalah terjadi bisa saja karena kesalahan kita sendiri. Kadang-kadang kita nggak fair, ya. Yang bikin salah kita, terus kita nyalahkan Tuhan. Kenapa kau izinkan Tuhan? Lah, kamu sendiri bikin salah. Jadi setiap tindakan kita, setiap perbuatan kita, itu kan ada yang namanya sebab akibat. Karena itu jemaat dikasih Tuhan, ya jangan kita sampai lupakan kebaikan Tuhan gara-gara kita sedang mengalami pergumulan, sedang di dalam masalah, mungkin berat beban hidup kita, mungkin besar masalah yang kita hadapi, tapi perhatikan, itu tidak sebanding dengan kebaikan Tuhan yang jauh lebih besar. Kasih sayang Tuhan jauh lebih besar, berkat Tuhan jauh lebih besar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Memang tidak dipungkiri, kalau kita fokus di masalah itu, seakan-akan masalah itu menjadi begitu besar, menjadi begitu berat. Tetapi kalau kita fokusnya kepada Tuhan, selalu ingat akan kebaikannya, ya, ingat akan kasih-Nya, maka kita akan selalu bersyukur. Sehingga masalah yang terjadi tidak seberapa dibandingkan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan perhatikan, sekalipun diizinkannya masalah terjadi dalam hidup kita, sesungguhnya itu tidak untuk menghukum kita, tidak akan mendatangkan celaka bagi hidup kita. Karena bisa saja masalah itu justru adalah batu lompatan bagi kita. Bisa saja masalah yang diizinkan Tuhan terjadi, itu bagian Tuhan sedang memproses hidup kita, supaya kita hidup semakin lebih baik di waktu yang akan datang. Mari jemaat dikasih Tuhan, kalau engkau dalam masalah, ingatlah akan segala kebaikan yang kau terima sepanjang hidupmu. Masalah kita kecil dibandingkan segala kebaikan Tuhan yang luar biasa. Mari saya mengajak kita, apapun masalahmu, tetap mengucap syukurlah kepada Tuhan. Sebab kebaikannya tidak ternilai, tidak terukur banyaknya. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan, kami mau memuji Engkau. Kami mau menyembah, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Hari ini kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan. Dan kami akan selalu ingat dan tidak melupakan segala kebaikan-Mu. Dan biarlah setiap ibadah kami, setiap pujian kami berkenan di hati-Mu Tuhan, berkenan di hadapan-Mu. Karena kami menyatakan setiap pujian kami dengan segenap hati kami. Dengan selalu mengingat kebaikan-Mu yang luar biasa. Ampuni kami, kadang kami bersungut-sungut, menggerutu karena masalah kami. Kadang-kadang kami merasa masalah kami terlalu besar, terlalu berat. Walaupun sesungguhnya tidak sebanding. Berkat-Mu jauh lebih besar. Ya, kasih-Mu jauh lebih besar, dan kebaikan jauh lebih luar biasa. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kami hari ini, menyerahkan hari ini segala aktivitas kami, ibadah, pelayanan, dan apapun yang kami lakukan. Mohon berkat dan pimpinan Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Ayo ingat, jangan lupa beribadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.